Kaum muslimin yang mulia, di antara tugas kita setelah kita menjadi seorang muslim yang baik, secara individu kita berkewajiban memikirkan bagi yang belum berkeluarga dan menjalankan bagi yang sudah berumah tangga. Bagaimana setelah kita menjadi laki-laki yang soleh, laki-laki yang taat dan patuh kepada Allah, menjadikan rumah tangga kita, keluarga kita, keluarga yang soleh, keluarga yang solehah, yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi bukan sekedar mendorong kita menjadi hamba yang patuh kepada Allah, tapi juga berfikir bagaimana agar orang-orang dalam tanggung jawab kita, anak dan cucu kita, adik-adik kita, dan istri kita juga patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tema kita di siang hari ini adalah peran laki-laki, suami ataupun ayah dalam membentuk keluarga Islami. Kaum muslimin yang mulia, sesungguhnya alam semesta sangat diuntungkan dengan Islam. Kita sungguh telah bersyukur kepada Allah dan terus akan bersyukur kepadanya dengan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang muslim. Dan Allah telah memilih kita juga sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga Islam. Tapi sudahkah kita juga berfikir bagaimana agar level kualitas keislaman keluarga kita juga lebih baik dari tahun ke tahun, dari hari-hari dan pekan-pekan sebelumnya? Karena tuntutan kita di hadapan Allah, dan Allah menuntut kita kelak pertanggungjawaban kita di hadapannya. Makanya Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau katakan, aku mendengar Nabi berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata beliau, aku pernah mendengar Nabi berkata. Apa kata Nabi? Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pengembala, penjaga, pemimpin. Wa kullu ra'in, setiap pemimpin itu pasti ditanya, diminta pertanggungjawaban atas orang-orang yang dipimpinnya. Al-imamu ra'in, para pemimpin, mereka adalah orang-orang yang dianggap sebagai ra'in, sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang kelak ketika dia memimpin rakyatnya dimintai pertanggungjawabannya atas amanah dan tugas yang Allah berikan kepadanya. Warrajulu, dan laki-laki, bisa ayah, bisa suami kita. Warrajulu, kita ini adalah ra'in fi ahlihi, dia adalah penjaga, dia adalah pengembala, dia adalah pemimpin dalam keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, kelak dia diminta pertanggungjawabannya tentang orang-orang yang dia pimpin itu. Maka setelah kita memastikan kerja keras kita menjadi hamba-hamba yang dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun menjadi hamba-hamba yang lebih soleh, lebih taat kepada Allah, kita juga berfikir agar dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, level keislaman keluarga kita lebih baik dibanding sebelumnya juga. Maka ketika Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sungguh laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Memang Allah telah menciptakan kita karena ada keistimewaan dibanding perempuan. Mungkin struktur fisik kita beda dengan mereka. Kita lebih mampu disiapkan oleh Allah untuk memikul beban lebih berat dibandingkan dengan ibu-ibu, dengan istri-istri kita. Mungkin karena akal kita mungkin lebih kuat, lebih matang, dan lebih bisa berfikir tenang dibandingkan dengan mereka. Itulah kenapa kemudian kita layak menjadi pemimpin atas perempuan. Dan yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, bukan sekadar karena kita lebih kuat, bukan karena berfikir kita lebih jernih. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena kitalah yang berkewajiban menafkahi mereka. Maka kaum muslimin yang mulia, tidak sedikit di antara kita yang berfikir tugas ayah, tugas seorang suami cukup sekadar memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh anak dan istrinya. Tidak sedikit yang berfikir tugas kita adalah mencari nafkah saja. Tugas kita lah untuk mencarikan rumah tempat mereka berteduh.
Tugas kita lah yang kemudian kita fikirkan, mencarikan pakaian untuk menutup aurat mereka. Tugas kita lah untuk menafkahi hari-hari, pekan-pekan dan bulan sepanjang mereka hidup, pendidikannya. Tapi ingat, tidak sedikit orang ketika sudah menunaikan tugas-tugas memberi nafkahnya, dia katakan semua sudah selesai dan saya sudah menjalankan kewajiban saya. Itu satu bagian saja yang Allah katakan kepada kita, tugas-tugas kita terhadap keluarga kita. Bukan satu-satunya, tapi salah satu saja. Maka dalam Quran ada banyak peran yang Allah gambarkan kepada kita. Bagaimana seorang suami, bagaimana seorang ayah bersikap agar anak-anaknya dan agar rumah tangganya naik kelas dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari Islam yang biasa menjadi Islam yang lebih baik dan seterusnya. Maka dalam Quran disebutkan, dalam ayat yang tadi kita bacakan, menggambarkan tentang peran kita sebagai ayah ataupun sebagai suami. Bukan sekadar orang yang tempat bersandar sehingga kebutuhan-kebutuhan mereka memang harus kita penuhi, tapi kita juga sebagai benteng. Benteng dari apa? Agar anak-anak kita, agar istri kita, agar rumah tangga kita tidak rusak dari pengaruh-pengaruh yang merusak di sekitar kita. Maka ada 3 hal yang Allah gambarkan, yang Allah katakan tentang bagaimana wasiat Luqman kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu li binihi wa huwa ya'idhu. Ingatlah ketika bagaimana Luqman, seorang laki-laki bijak, tidak disebutkan apakah dia nabi ataupun dia sekadar orang yang bijak saja. Allah mengatakan ketika dia berkata kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku tersayang, la tusyrik billah, jangan pernah kamu menyekutukan Allah. Pelajaran pertama yang nanti Allah akan minta pertanggungjawabannya kepada kita pada hari kiamat adalah, apakah kita membimbing anak-anak kita, termasuk yang paling penting, bagaimana kita membimbing anak-anak kita dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dan dalam akhlaknya. Dalam teori masyarakat kita di dunia modern, sangat mungkin ayah memberikan kebebasan. Di banyak daerah, di banyak tempat di luar sana, kita kemudian memahami bahawa ayah sangat mungkin saja menerima ketika anaknya berbeda agamanya dengan dia. Bahkan tidak jarang ada suami yang rela bertemu dengan perempuan yang berbeda keyakinannya dengan dia. Dalam kehidupan dunia mungkin sah-sah saja. Di hadapan Allah, Allah katakan bukan sekadar Islam, tapi la tusyrik billah, jangan pernah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Bimbing anak-anak kita, ajari mereka dari kecilnya tentang Tuhan, tentang zat yang telah menciptakannya, zat yang telah memberikan kehidupan, zat yang telah memberikan rezeki, zat yang telah memenuhi semua kebutuhan kita. Dan pada saatnya nanti ketika kita kembali, kita pasti akan kembali kepadanya. La tusyrik billah. Dalam urusan akidah, kita enggak bisa katakan demokrasi dengan anak-anak kita. Dalam urusan akidah, kita enggak bisa katakan kita berada di zaman modern. Silakan kamu mau pilih apa, dan ayah pilih apa, dan kamu juga pilih apa. Allah katakan bukan sekadar kamu Islam ya, tapi Allah katakan ya bunayya la tusyrik billah. Jadilah muslim, jadilah mukmin yang benar, yang tidak menyekutukan Allah. Yang kedua adalah jadi benteng. Dalam hal apa? Dalam urusan ibadah. Ibadah mungkin dimasukkan atau dikeluarkan. Mungkin ada orang-orang tertentu, atau mungkin ada pikiran-pikiran tertentu yang bukan bagian ibadah, lalu seolah-olah dianggap itu ibadah. Atau mungkin ini sudah ibadah yang benar, lalu ada orang yang mencoba untuk merubah dan merubahnya. Itulah kenapa kemudian Allah katakan tentang Luqman. Kata dia, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Ya bunayya aqimis shalah. Kalau tadi jangan menyekutukan Allah dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, jangan pernah melalaikan salat. Tidaklah kita bisa katakan apakah kita sudah penuhi kebutuhan anak-anak kita, biayanya, tempat tinggalnya, untuk sekolahnya, untuk kebutuhan sehari-hari. Kita katakan ayah sudah selesai dengan kewajiban ayah. Allah katakan kepada kita tentang ayat ini, dirikanlah salat. Dan Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis salati li sab'in. Bila anak kita sudah berusia 7 tahun, dia mungkin baru kelas 1 SD, suruh anak kamu, suruh dia untuk salat. Wadribuhum li 10.
Dan ketika usia sudah 10 tahun, kita enggak boleh tolerir. Makanya dikatakan boleh memukul anak ketika usianya sudah sampai 10 tahun dan ia masih enggan untuk salat. Tentu pukulan yang bukan menyakitkan, bukan pukulan dalam makna siksaan, tapi pukulan dalam makna takdib, pengajaran. Anak itu tahu bahwa bapaknya sangat tidak rela, bapaknya sangat kesal kalau dia tidak salat. Mungkin kita tidak kesal kalau anak kita tidak juara kelas. Mungkin kita tidak kesal kalau anak kita tidak juara dalam berbagai kompetisi. Tapi kita kesal kalau anak kita tidak salat padahal usianya sudah 10 tahun. Maka Nabi katakan, suruh dia salat ketika sudah 7 tahun. Dan pukullah, pukul dalam makna pengajaran, pendidikan. Dia tahu kita tidak rela dia itu tidak salat padahal usianya baru 10 tahun. Dan ketiga, Allah katakan, apa yang kita akan berikan kepada anak-anak kita? Bimbing dia, bukan sekadar tentang bagaimana dia bertauhid, bukan sekadar tentang bagaimana dia beribadah, tapi juga tentang bagaimana dia berakhlak, bagaimana karakter yang dia bentuk, dan ayahlah yang membentuknya. Makanya Allah katakan, wasbir ala ma asaba. Ajarkan kepada anak kita, hidup ini tidak selalu adanya terkait dengan nikmat, tidak selalu terkait dengan kecukupan, tidak selalu terkait dengan kemewahan. Makanya Allah katakan, ada musibah, ada cita-cita yang tidak tercapai, ada sakit, ada kehilangan. Makanya wasbir ala ma asaba. Bersabar kalau nanti kamu menimpa atau menerima sesuatu yang tidak kamu inginkan. Wala tusair khaddaka linnas. Yang kedua, jangan kita biarkan anak-anak kita berperilaku dan bersikap sombong. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia. Bicara tapi tidak mendengarkan, bicara tapi tidak perhatian, menganggap orang lain rendah. Makanya wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan sekali-sekali berjalan dalam keadaan sombong, dalam keadaan angkuh. 3 pilar penting ini, itu benteng yang bukan sekedar ayah berkewajiban memenuhi nafkah anak dan istrinya, tapi juga membentengi urusan keyakinannya, urusan ibadahnya, dan urusan akhlak. Kaum muslimin sedang Jumat yang mulia. Berikutnya, kita suami atau kita ayah, kita diberikan oleh Allah gambaran tentang bagaimana seorang ayah yang baik di dalam Al-Quran. Bagaimana kita menjadi teladan di dalam Al-Quran, dalam keseharian kita. Adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi ulul azmi, Nabi Rasul pilihan. Allah ajarkan kepada kita, setelah begitu tinggi kedudukannya, dia masih berdialog, dia masih berdiskusi, dan dia masih bermusyawarah dengan anaknya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada anaknya, "Inni," kata dia, "aku ara fil manam." Di waktu tidur semalam, "Inni ara anni adbahuka." Wahai anak tersayangku, wahai anak terkasihku, semalam ayah bermimpi, dan mimpinya para nabi, para rasul adalah wahyu. Dia bisa katakan, ini perintah Allah, ayah akan lakukan. Tapi anak mengatakan, ketika nabinya mengatakan seorang ayah, "Inni ara fil manam anni azbahuka." Semalam ayah bermimpi bahwa ayah menyembelihmu. Apa kata beliau? "Fanzur madza tara." Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Beliau seorang ayah. Dalam kehidupan kita, dia punya hak. Dia seorang ayah dan bukan hanya seorang ayah biasa. Beliau nabi dan bukan hanya nabi biasa. Beliau rasul ulul azmi, rasul pilihan. Ketika mendapatkan informasi, dan itu wahyu, dan dia masih berdiskusi dengan anaknya. Ayah, apalagi di zaman sekarang, tidak bisa lagi bersikap otoriter. Ayah di zaman sekarang mesti punya kemampuan untuk mendengar, mesti memberikan kemampuan, punya kemampuan untuk mendiskusikan hal-hal yang dibutuhkan oleh anaknya. Jangan sampai ada anak tidak suka, atau bahkan ketika pengalaman sebelumnya tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, tidak ada ruang bagi anaknya untuk curhat kepada ayahnya, untuk mengeluh kepada ayahnya, untuk menyampaikan masalah kepada ayahnya. Dia kemudian diam, lalu kemudian menyelesaikan masalahnya sendiri. Makanya ayah-ayah di zaman sekarang, ayah-ayah di zaman sekarang mungkin beda dengan kita dulu. Dulu kalau ayah kita katakan kamu sekolah di situ, harus di situ, kita nggak punya pilihan. Dulu ayah-ayah kita katakan kamu harus pergi ke sini, kita nggak punya pilihan. Anak-anak di zaman sekarang, kita mungkin bisa berdialog, kita mungkin berdiskusi, karena ayah di zaman sekarang, dan tentu sudah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka adalah
Anak-anak kita adalah teman dalam diskusi kita. Mereka punya waktu, punya kesempatan dengan kita untuk kita dengarkan keluhannya. Berikutnya kaum muslimin yang mulia, doa ayah, doa suami dalam rumah tangga, doa kita adalah doa-doa yang mustajab. Maka jangan sampai ada ayah yang kemudian merasa putus asa dengan anaknya. Ini sudah nggak bisa dididik lagi, sudah nggak bisa diluruskan lagi. Ya sudah, karena ayah nggak punya waktu, ayah nggak siap mendidik kamu, pergilah kamu ke sana. Atau ayah sekolahkan kamu di sana. Ingat, sekolahkan anak kita bahkan di sekolah-sekolah Islam terbaik pun bukan maknanya bahwa kita serahkan semua urusan pendidikannya kepada sekolah dan lembaga tersebut. Sebagai ayah, kita punya tugas yang tidak bisa diberikan oleh sekolah. Sebagai ayah, punya otoritas yang tidak bisa dimiliki oleh lembaga atau sekolah tempat di mana anak-anak kita ditidikkan. Maka pastikan kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, jangan pernah merasa frustasi dengan anak-anak kita. Adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Rasul pilihan juga, Rasul ulul azmi. Ketika dia melihat, ketika banjir sudah sangat besar dan anaknya Kan'an dalam gulungan ombak, dan dia katakan, ya bunai. Dia masih katakan, wahai anak terkasihku, wahai anak sayangku. Dia sudah berjuang melawan ombak, air laut sudah sangat tinggi. Kata dia, ya bunai yarkam ma'ana, wahai anakku kesinilah. Berpuluh-puluh tahun sang ayah mengajak anak ini untuk beriman. Berpuluh-puluh tahun sang ayah mendakwahkan Islam kepada anak ini, tetap tidak beriman. Sampai ketika sudah dalam ancaman kematian, dia tetap mengatakan, ya bunai, wahai anak terkasihku, ya bunai yarkam ma'ana, kesinilah, kesinilah, kesinilah bersama-sama kami. Wala takum ma'al kafirin, jangan kalian atau jangan kamu tinggal atau bersama orang-orang yang kafir. Maka alih-alih ketika ada orang tua yang kesal, yang marah sama anaknya, lalu kemudian mendoakan keburukan, wal'iyadzubillah, kalau keburukan itu kemudian Allah ijabah, jadilah anak kita menjadi anak yang buruk, dan itu merugikan dia dan merugikan kita. Alih-alih kalau kita kesal, kita marah, doakan anak kita kebaikan, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, jangan sekedar cukup kalau kita sudah memberikan apa yang menjadi kebutuhan materi anak-anak kita, biaya sekolahnya, belanjanya, pakaiannya, tempat tinggalnya, urusan-urusan materinya, kita anggap sudah cukup. Bukan, karena Allah menganggap kita adalah pemimpin yang kelak dimintai pertanggungjawaban terkait dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Pastikan kita juga berkewajiban menjadi benteng bagi keluarga dan anak-anak kita, agar infiltrasi keyakinan, ibadah-ibadah yang batil, akhlak-akhlak yang tercela, itu tugas kita agar tidak menyeleweng dari apa yang telah Allah jadikan sebagai panduan di dalam kitab sucinya. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.